Malik sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati terhadap sebagian orang yang berusaha untuk mencari dalih-dalih untuk membenarkan, untuk membuat yang aneh-aneh dalam agama. Ya, nah demikian. Ya, lakukanlah saja yang sudah jelas. Ya, tidak perlu lagi mencari-cari, mengais-ngais ataupun kita membuat sesuatu yang aneh, yang belum jelas. Dak ma yaribak ila ma la yaribak. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ambil yang sudah jelas, tinggalkan yang belum jelas. Kalaupun nantinya itu misalnya ada dalilnya, ya nantilah kalau ada dalilnya. Kalau belum ada dalilnya, sudah tidak perlu diamalkan. Nah demikian. Bukan artinya kita berarti kamu mencela ataupun merendahkan Imam Malik. Tidak. Imam Malik sendiri yang mengatakan semua orang bisa boleh diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Ada sebagian orang mengesankan kalau kita tidak menerima dan mengamalkan pendapat satu imam, maka kita dianggap melecehkannya, merendahkannya. Tidak. Ya, Ahlus Sunnah Salafiyun adalah orang-orang yang benar-benar hakikinya, sejatinya mengagungkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada ahli bid'ah itu sendiri. Walaupun mereka kesannya sepertinya seolah-olah mereka mengagungkan, membela ulama kan gitu ya. Tidak. Ya, mereka bohong di dalam pembelaan mereka. Mereka tidak membela ulama-ulama tersebut. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi ya. Tahiyatul itu kan di ciri sholat Nabi karangan Al-Syabat di karangan itu jadi disebutkan bahwa sahabat itu merubah bacaan tahiyat itu dari bacaan Nabi yang semula, terus namun itu tidak digambarkan dalam, namun itu hanya disebutkan dalam footnote-nya Albani. Ya. Apakah yang digunakan tahiyat itu sebenarnya kita mengikuti yang dibaca oleh para sahabat setelah Nabi meninggal yang alaikum itu, atau yang Assalamu ala Nabi, itu yang kita baca. Assalamu ala Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita baca. Ya, itu yang kita baca. Assalamu ala Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alaika, assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pada saat Nabi hidup. Nah, dikatakan apakah sahabat di sini mengganti? Tidak mengganti. Masalahnya dalam kita katakan memahami apa yang diajarkan Nabi kepada mereka. Siapa yang lebih memahami? Saya tanya dulu, siapa yang lebih memahami apa yang diajarkan Nabi kepada umatnya? Sahabat atau kita? Kalau sahabat ternyata mengamalkan seperti itu, maka itulah yang benar, pemahaman yang benar. Paham maksudnya? Ya. Nah, para sahabat mengamalkan. Sesudah Nabi wafat, mereka membacanya dengan apa? Assalamu ala Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghilangkan khitab mukhatabah, ya, orang kedua, kata ganti orang kedua, alaika, karena itu pada masa Nabi hidup. Sudah Nabi wafat, mereka menghilangkan khitab itu dan menisbatkan kepada Nabi. Sama, artinya sama, secara arti tidak berubah, cuma salah khitab, ya, khitab kepada orang kedua. Ya, perkataan assalamu alaika ayuhan Nabi seolah-olah Nabi masih hidup, padahal beliau sudah wafat. Nah demikian. Dan ya tidak boleh kan bertawasul dengan orang yang sudah wafat. Nah demikian. Jadi mereka merubahnya ya bukan karena mereka menyelisihi sunnah dan apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi karena mereka memahami apa yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka, maka mereka mengamalkan. Karena tidak mungkin para sahabat dengan sengaja melanggar dan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Hasya wa kalla, kata orang Arab. Sama sekali sangat tidak mungkin dan sangat mustahil. Dan bukan satu dua orang sahabat, banyak sahabat, ya. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Aisyah, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain sebagainya, mereka semua merubah, ya, dari al-alaika menjadi alan Nabi SAW. Dan itulah yang kita amalkan. Untuk apa yang diamalkan? Ya kadang-kadang karena ya kita tidak tahu, kita baca seperti itu kan, assalamualaikum ayuhan Nabi. Ya kalau tidak tahu tidak mengapa. Tapi yang paling tepat yang untuk diamalkan adalah assalamu ala Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.
Masalahnya adalah bagaimana kita memahami dalil itu, memahami apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat, kita harus berbaik sangka kepada para sahabat. Tidak mungkin mereka dengan sengaja menyalahi dan merubah-rubah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah, atau Sa'ad bin Waqqas yang berkaitan dengan doa hendak tidur. Kalau tidak salah, yaitu beliau Sa'ad bin Abi Waqqas mengganti kalimat Nabi menjadi Rasul, dan Nabi menyalahkannya. Ya, Nabi mengatakan An-Nabi bukan Rasul. Jadi tidak boleh menggantinya. Nabi menjadi Rasul, Rasul menjadi Nabi. Nah, itu sifatnya tauqifiyah. Nah, kalau itu salah, tentunya Nabi SAW yang akan menjelaskannya kepada kita, Dan para sahabat adalah orang yang paling jauh dari sengaja mereka merubah-rubah sunnah beliau. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi yang merubahnya adalah yang meriwayatkan salawat itu sendiri, ya. Ya, perawinya sendiri. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kaidah mengatakan rawi marwah. Perawi itu lebih tahu tentang apa yang dia riwayatkan. Wallahu a'lam. Ya, apa pendapat ahli sunnah terhadap karamah aulia? Sebab kita tahu kawasan Nusantara kita ramai yang klaim ada karamah macam-macam kan. Ya, karamah itu ada. Ya, salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini adanya karamah para wali. Ya, jadi pertanyaan, siapa wali? Ini dia pertanyaan. Ya, siapa itu wali? Ya, apakah orang yang kita katakan pakai sorban yang tinggi, pakai jubah yang besar, kan begitu ya, lalu dikatakan wali? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, demikian. Jadi diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i. Bahwasanya beliau mengatakan, jika kamu melihat ada orang yang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan kamu percaya, ya, bahwa itu adalah karamah hingga kamu cocokkan keadaannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau dia ternyata bukan seorang wali, bukan seorang ahlus sunnah, ya, bukan seorang yang berjalan di atas sunnah, maka itu adalah dari syaitan, Nah, demikian. Boleh jadi itu dilakukan oleh manusia, tapi itu bantuan syaitan. Dia bukan wali Allah, tapi adalah wali syaitan. Ya, dia adalah wali syaitan. Jadi syaitan boleh membantu manusia untuk melakukan hal seperti itu, seperti karamah. Ya, tapi untuk menyesatkan manusia. Ya, tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Kemudian karamah itu tidak dapat diusahakan, dipelajari, melakukan ritual-ritual, amalan-amalan tertentu kemudian mendapatkannya. Karamah itu adalah pemberian, jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat direncanakan, tidak dapat diusahakan, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang sahabat yang boleh berjalan di atas laut, ya, pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, tidak senantiasa dia dapat berjalan di atas lautan. Nah, demikian, di atas air. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada beberapa karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Ahlussunnah tidak mengingkarinya. Sebagaimana Ahlussunnah tidak mengingkari adanya pengaruh sihir. Mu'tazilah mengingkarinya. Ahlussunnah meyakini adanya pengaruh sihir, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah tidak akan ada satu pengaruh sihir pun yang dapat memudaratkan manusia. Demikian ya khonifidin, ya. Dan semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian itu pendapat Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini bahwa Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Ya, hingga Nabi seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, halusinasi. Dia disihir oleh seorang Yahudi. Nah, setelah diketahui benda-benda alat-alat sihir itu dibongkar, dimusnahkan, hilanglah pengaruh sihir tersebut. Nah, turunlah 2 surat. Ya, inilah hikmah dibalik peristiwa tersebut. Yaitu apa? Turunnya 2 ayat menjelaskan bagaimana untuk menangkal sihir. Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, mu'awwidhataini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Bagaimana tanggapan ahli sunnah mengenai hadis Rasulullah yang tentang qada dan qadar itu, yang kayak yang ada manusia yang sudah mau mendapati pintu surga, namun karena ketentuan Allah dia akhirnya ke neraka. Ya. Itu ada beberapa yang memahami bahwa memang sebenarnya kita tuh sudah ditentukan bahwa kita akan masuk ke surga dan neraka. Jadi dan ada yang menanyakan, kalau kita sudah ditentukan, mengapa kita harus diciptakan lagi gitu. Jadi ada beberapa setelah ada yang mendengar penjelasan itu, karena ada yang berargumen bahwa itu sudah ditentukan, bahwa nasib kita sudah ditentukan, neraka dan surganya sebenarnya. Setelah itu ada pertanyaan, kenapa setelah kalau sudah ditentukan, kenapa kita harus menjalani hidup di sini lagi? Iya. Bagus. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang takdir? Ya, Sudah situ aja dulu ya. Yang pertama, hadis itu ya, seorang yang melakukan amalan penghuni surga kan begitu ya. Nah, ada satu tambahan yang penting di dalam riwayat Muslim. Fima yabdu linnas. Fima yabdu linnas artinya apa? Dalam pandangan manusia, seolah-olah dia sudah dekat ke surga. Fima yabdu linnas, yang nampak oleh manusia, tapi dalam hati siapa? Tahu. Ada yang tidak, banyak perkara yang tidak diketahui oleh orang lain tentang dia, ya kan? Nah, jadi tambahan ini sangat penting. Fima yabdu linnas, dalam pandangan manusia, seolah-olah dia sudah apa? Beramal dengan amalan surga dan dekat kepada surga. Seperti orang yang sudah berjihad, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, bersedekah. Dalam pandangan manusia, masya Allah fulan, insya Allah syahid, kan begitu ya. Fulan masya Allah ulama, fulan masya Allah dermawan. Fima yabdu linnas, ternyata di akhirat terbongkar mereka tidak ikhlas. Dalam hadis siapa yang tahu? Tahu kita, wah kamu riya. Ada tandanya kalau riya merah mukanya. Kalau ada, tentu kita dapat. Bolehlah kita katakan, wah ini riya ini. Apa tandanya? Merah mukanya. Tidak ada ya. Nah, fima yabdu linnas, yang nampak oleh manusia. Dalam hati manusia tidak ada yang tahu. Apa yang tersembunyi banyak yang lebih tidak kita, yang banyak yang tidak kita ketahui tentang manusia. Nah, demikian yang khonifidina azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi itu tambahan yang sangat penting dalam hadis tersebut. Yang kedua, masalah takdir. Kalau ditanyakan apakah setiap orang sudah ditetapkan tempat duduknya di surga atau neraka, jawabannya ya. Dalilnya sahih. Ya, wa minkum illa ya waqad ya kutiba maq'aduhu fil jannah aw fil nar. Tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan sudah dituliskan tempatnya di surga atau di neraka. Suatu ketika Nabi keluar membawa 2 buah buku secara simbolik ya. Nabi mengajukan ini adalah buku penghuni surga. Telah tertulis nama mereka, nama bapak mereka. Artinya tidak akan terluput salah alamat, tidak. Ya, Fulan bin Fulan sama namanya. Ya. Sama namanya tertukar. Tidak ada yang tertukar. Ya, kemudian mengacungkan buku di tangan kiri dan mengatakan ini adalah penghuni neraka. Di dalam telah tertulis semua penghuni neraka, namanya dan nama bapaknya. Jadi sudah tertulis semuanya. Ya, dan itu sudah tertulis semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ditulis lagi ketika kita berada 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Ditulis kembali. Semuanya sudah tertulis. Tidak akan ada suatu perkara pun yang keluar dari apa yang sudah tertulis. Nabi mengatakan qad jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Lembaran-lembaran telah mengering dan pena telah terangkat. Tidak ada yang dapat berubah satupun dari apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hal ini sempat menimbulkan pertanyaan oleh sahabat Nabi. Ketika Nabi mengatakan, ya tidak ada satu orang pun melainkan telah ditulis tempatnya di surga atau di neraka. Para sahabat bertanya, "Fafimal amal ya Rasulullah?" Kalau begitu untuk apa amal? Untuk apa beramal? Ini menunjukkan smartnya ya, bijaksananya sahabat. Ya, menunjukkan dalamnya ilmu mereka dan lurusnya niat mereka. Lurusnya pemikiran mereka. Mereka tidak mengatakan kalau begitu mengapa Allah menciptakan kita? Tidak. Tapi mereka mengatakan untuk apa beramal? Karena beramal itu untuk masuk surga. Karena hidup mereka amal.
Jadi mereka tidak berpikir kenapa saya diciptakan, tidak. Tapi mereka bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, mengapa kami beramal? Maka Nabi mengatakan, malu, beramallah kamu. Ya, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengetahui kecuali orang-orang yang telah dibukakan rahasia ini kepadanya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menetapkan orang itu dalam surga atau neraka kecuali berdasarkan wahyu. Maka ketika Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga disebutkan namanya satu persatu di dalam surga, itu berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan karena saya senang kepada Abu Bakar dalam surga, tidak. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar dalam surga dan seterusnya. Demikian ikhwan fillah, azani Allah jami'an. Ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak boleh kita serampangan mengatakan wah kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Ya si fulan masuk surga, si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka. Ya, seenaknya saja, ini bahaya ini. Ya, ini adalah pelanggaran akidah, sesat. Ya, nah, demikian, hati-hati. Dan itu dapat menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Di dalam bab takdir ini kita tidak boleh menanyakan dua hal. 5 wa kaifa. 5 mengapa, kaifa bagaimana. Ini dihindarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, yang menciptakan, yang berkuasa, yang punya kehendak. Ya, kehendak kita di atas kehendaknya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua kehendak, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua kehendak. Manusia punya kehendak, tapi di atas kehendak manusia itu ada kehendak yang lebih lebih agung dan lebih besar lagi, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, pencipta mereka, khalik mereka, yang mengatur urusan, memberikan segala sesuatunya kepada mereka, termasuk memberikan kehidupan kepada mereka, menghidupkan mereka. Maka tidak boleh kita tanyakan mengapa, ya, tentang takdir ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Karena kalau kita bertanya mengapa, itu akan terus, ya. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya? Akhirnya gila nanti. Ya, nah, mengapa semua ini ada? Ya, karena di dunia ini ada dua hal, ada khalik dan ada makhluk. Kita siapa? Khalik. Tidak, makhluk. Kita makhluk. Makhluk itu apa? Ma'bud. Abid, yang menyembah, yang tunduk. Ya, dan di sana ada ma'bud, yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azani Allah wa ikum jami'an. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ya segala sesuatunya itu Allah Subhanahu wa taala ketahui sebelum terjadi. Yang namanya ilmu. Ya, di dalam takdir ada 4 tingkatan yang harus kita yakini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya sebelum terjadi dan sudah terjadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ini 3 tingkatan yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya sebelum terjadi, Allah yang menghendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Tidak ada satu perkara pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan surga dan neraka itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan manusia ke dalam surga dengan rahmatnya dan masukkan manusia ke dalam neraka dengan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya.
Nah demikian yang manifidin, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ada seorang Mu'tazilah Qadariyah dari kehendak-kehendak yang buruk. Ya, ada seorang yang ingin masuk Islam. Ya. Lalu ada seorang yang berdakwah kepada Islam. Lalu orang yang didakwah ini menolak masuk Islam. Ya, seorang Mu'tazilah Qadariyah berdakwah kepada orang lain untuk masuk Islam. Lalu orang itu tidak mau masuk Islam, menolaknya. Saya tidak mau masuk Islam, saya mau kafir saja, katanya. Lalu Mu'tazilah ini, Qadariyah ini mengatakan sebenarnya Allah menghendaki kamu masuk Islam, tapi syaitanlah yang tidak menghendakinya. Syaitan menghendaki kamu kafir, Allah tidak menghendaki kamu kafir. Maka apa katanya? Kalau begitu saya nyembah syaitan saja, karena syaitan ini lebih kuat daripada Allah. Allah menghendaki sesuatu tidak terjadi, dan setan menghendaki sesuatu dan terjadi. Nah, ada seorang yang kehilangan ontanya, lalu dia melapor kepada salah seorang tokoh Mu'tazilah Qadariyah, Amr bin Ubaid. Dia datang ingin agar tokoh Mu'tazilah ini, ya, ulama Mu'tazilah ini mendoakannya. Wahai imam, katanya, wahai Amr, berdoalah kepada Allah agar onta saya dikembalikan. Kembali onta saya. Berdoalah kepada Allah. Maka si Amr ini pun, ya, ulama Mu'tazilah ini pun berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau tidak menghendaki ontanya dicuri tapi tercuri, maka kembalikanlah ontanya. Jadi maksudnya apa? Bahwa Allah tidak menghendaki pencurian itu, tapi terjadi juga. Maka kembalikanlah ontanya kepada pemiliknya ini. Maka si pemilik onta ini, karena dia masih fitrahnya masih lurus, ya, dia mengatakan kalau begitu tidak usah berdoa, takut saya. Kenapa? Saya takut Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengembalikannya tapi tidak terjadi. Tapi tidak kembali, sebagaimana Allah tidak menghendakinya tercuri tapi tercuri. Ya, saya khawatir Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, ya, untuk kembali tapi tidak kembali. Nah, coba lihat di Khalifuddin. Jadi tidak ada di alam semesta ini kecuali Khaliq dan makhluk. Siapa kita? Makhluk. Maka jangan bertindak seolah-olah kita Khaliq dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Al-Khaliq. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, tapi kita lah manusia akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kita yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan, bukan kita mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala masukkan, ya, manusia ke dalam neraka, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilannya. Hanya saja manusia tidak akan mampu untuk memahami apa yang menjadi keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ini, karena banyak perkara-perkara yang tidak akan dapat dipahami oleh akal manusia. Terlalu sempit, ya, terlalu kita katakan lemah otak manusia itu. Mau bukti bahwasanya otak manusia itu lemah, lalu dengan otaknya dia sepertinya seolah-olah dia lebih besar daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti bahwasanya akal manusia itu lemah adalah lupa. Ada manusia yang tidak lupa? Tidak ada. Ya, semua manusia pasti lupa. Maka dikatakan dia manusia. Karena nasiya lupa. Memang lupa. Apalagi kalau sudah tua, kan begitu, ya. Nah, tanda-tanda kiamat sudah ada. Tanda kiamat itu kan apa? Mata sudah mulai rabun, gigi sudah mulai tanggal, kulit sudah mulai keriput, ya kan gitu, rambut sudah mulai beruban, ya, badan sudah mulai bungkuk, ya begitu. Itu kan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil sedikit demi sedikit nikmatnya kepada manusia. Nah, demikian, ya. Jadi otak manusia bagaimanapun hebatnya pasti ada lupa, ya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sendiri, ya, yang paling sempurna otaknya, Nabi kadang-kadang lupa. Yang paling sempurna akalnya, kadang-kadang Nabi lupa. Itu Nabi. Ya, nah demikian, ya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, apalagi kita manusia biasa, apalagi orang kafir yang jauh dari hidayah, kan begitu, ya. Nah, akal kita serba kurang, maka janganlah kita
memperturutkan pertanyaan di dalam bab takdir, karena itu tidak ada ujungnya kecuali kita menjadi Tuhan. ada gojekannya itu ya, seorang yang ingin berusaha jadi Tuhan, bagaimana akhirnya berantakan dunia ini dibikin. Gak mampu lah kita jadi Tuhan, sudah kita bukan Tuhan. Ada yang menciptakan kita dan itu mengatur ya kehidupan kita. Coba bayangkan satu hal saja, diserahkan kepada kita untuk mengatur rezeki manusia yang ada di atas muka bumi ini. Apa jadinya? Tak akan bisa terpikir oleh otak kita. Akal kita memikirkannya bagaimana manusia ini semua dapat rezekinya. Boleh kita pikir itu? Tak boleh kita pikir. Tak sampai gila gitu. Itu baru rezeki manusia saja. Ya, rezeki manusia. Dia dapat rezeki bagaimana semuanya boleh hidup. Ada yang coba lihat kehidupan dunia ini. Yang Allah Subhanahu wa taala mengaturnya sedemikian rupa. Itu menunjukkan bahwasanya adanya Rabb. Ada yang mengatur. Ada yang mengatur rezeki. Yang mana tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mengatur rezeki manusia. Itu masih masalah urusan rezeki. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi janganlah kita memperturutkan pertanyaan tentang takdir dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Hentikan itu. Nabi mengarahkan kita untuk apa? I'malu, beramal, berbuat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Ada yang tanya. Jadi kita takdirnya kemana? Ada orang yang mengatakan saya tidak takut masuk neraka dan tidak juga berkeinginan masuk surga. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi di akhirat nanti tidak ada tempat kecuali surga dan neraka bagi siapa? Makhluk. Kalau ada orang yang mengatakan, kecuali orang sufi hati-hati bahaya, dia mengatakan saya tidak mau masuk surga dan juga tidak takut masuk neraka. Ya, dia ingin tidak bertempat di surga ataupun di neraka karena dia mengaku dialah Allah, menyatu dengan Allah, cinta kepada. Ini cinta yang namanya apa ya? Bukan cinta ini sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, ini adalah suatu makar tipu daya iblis, syaitan, hingga membuat manusia itu lupa kepada dirinya. Siapa dia? Nabi saja minta surga. Nabi menganjurkan kita untuk minta surga. Ya tas'altumullah fas'alu firdausal a'la. Jika kau minta kepada Allah jangan lupa minta firdaus al-a'la. Lalu datang orang sufi mengatakan saya tidak ingin masuk surga dan tidak takut masuk neraka. Luar biasa. Nah demikian. Ya, betul-betul dimasukkan neraka baru dia tahu. Nah demikian jadi di akhirat nanti tidak ada tempat bagi seorang insan, bagi manusia yang berstatus makhluk kecuali surga atau neraka. Mau kemana lagi? Apa yang menjadi Tuhan? Enggak di surga, enggak di neraka. Ya, enggak di surga, enggak di neraka, di akhirat nanti ya. Allah Subhanahu wa taala kan begitu ya. Nanti ada surga, ada neraka. Itu dia tempat bagi semua makhluk nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya. Sudah masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur dulu. Nanti akan kita lanjutkan. Kapan kita lanjutkan? Sesi pukul 2. Sesi pukul 2. Ya, nah demikian. Sesi pukul 2 di mana? Di sini juga? Di sini atau juga. di tempat lain? Di sini juga. Di sini juga. Ya, baik. Ya, gitu saja ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa di antara astagfirullahaladzim wa lakum muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.